Hai teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Henry Afrizal. Ya kan? Kelihatan nggak? Dibanding tahun sebelumnya ini lebih banyak gitu. Jadi lebih semangat katanya. Hah? Enggak, maksudnya di Padang. Kalau di Jakarta tentu ya Pak. Ya kan? Ngeles. Oke, hari ini itu gini. Setelah kita jalan-jalan ke kampus Jati, kita mengenang, ya kan, kemudian ke Limau Manis, kemudian ke Bukit Gado-Gado, walaupun ada yang nggak tahu di mana Bukit Gado-Gado. Nah, tak kalau, tapi oke lah, itu kita senang semuanya. Tapi satu poin yang dari saya adalah bahwa di acara ini kita harus mendapatkan sesuatu yang positif, betul nggak? Nggak hanya kita cuma jalan-jalan mengenang aja. Ada sesuatu hal positif yang harus kita bawa ke dalam diri kita masing-masing untuk kita pulang nanti itu suatu hal yang berguna. Hari ini kita atau panitia mendatangkan tamu berupa salah seorang senior kita, seorang lulusan ekonomi juga, angkatan 81, bernama Bang Dewisal. Kami persilakan untuk hadir sebagai narasumber. Silakan Bang. Masa pensiun. Dua hal yang pernah saya tahu adalah pensiun itu adalah merupakan momen untuk menikmati hidup sebenarnya. Betul ya? Karena kita udah kerja keras dari berapa puluh tahun, kita kerja, ini kapan kita menikmatinya kalau nggak sekarang? Betul? Positif kalau gitu ya. Tetapi di balik momen yang positif itu ada juga hal-hal yang harus kita siapkan. Karena apa? Pada saat kita kerja kita punya banyak uang, dapat gaji, ya kan? Tapi setelah pensiun apa yang terjadi? Salah satunya adalah dari sisi penghasilan kita akan menurun. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi itu supaya hidup kita tetap berjalan seperti biasa. Selain masalah pendapatan juga nanti mengenai income, kemudian juga tingkat sosial kita berubah semuanya. Kemudian juga masalah personal komunikasi juga akan berubah. Yang tadinya kita punya jabatan sekarang tiba-tiba enggak. Power syndrome akan terjadi di diri kita. Nah, hari ini kita ketemu malam ini kita hadir bersama, inilah bukti bahwa kita masih sehat. Nah, terima kasih juga waktu itu diminta oleh panitia Haji Muiz. Darmawis. Waktu itu di rumah panitia lagi rapat, saya pulang, tahu-tahu ditodong aja gitu. Todong untuk sebagai narasumber, apa nih? Narsum lah. Tapi waktu itu apa mau bicara apa gitu kan? Kalau pendidikan tidak lebih dari apa yang kita dapat di kampus 77 aja gitu. Banyaklah kawan-kawan yang lebih tambah ilmunya kan. Saya masih tetap S1, jadi mana keluar dari kampus 77 itu sampai sekarang. Jadi apa yang mau disampaikan gitu. Jadi ya tidak-tidaknya inilah kata oke, kalau gitu ini pengalaman ya Is gitu, pengalaman mungkin itu yang bisa kita sharing. Walaupun di sini juga ada kawan-kawan yang juga sudah memasuki pensiun gitu di tempat bekerja, mau Arminal sama Yonit juga sudah masih pas pensiun gitu. Jadi tadi Bayu memang adem bahagia aja Bayu. Itu kan kalau selfie-nya apa? Ayo pura-pura bahagia kan gitu kan.
apa gaya pura-pura bahagia ya. Jadi itulah yang muncul di media sosial gitu kan. Tapi mudah-mudahan tidak menipu lah gitu. Jadi tadi sebentar juga sudah ada lobby dulu sama Bayu, kira-kira apa yang kita bahas. Ya nanti nggak usahlah Bayu ngafal-ngafal gitu, saya aja kenalkan diri gitu. Jadi 17 itu sudah, jadi ada program namanya masa persiapan pensiun. Nah, itu 1 tahun. Nah disitulah kita coba manfaatkan waktu itu, apa yang harus kita siapkan waktu kita pas pensiun gitu. Nah salah satu mentalnya dulu. Tadi udah di spill sedikit kalau konsep teorinya kemana gitu. Jadi konsep dasar pemikiran seperti apa. Jadi ada post retirement syndrome. Iya retirement ya. Retirement syndrome. Kenapa bahasa Inggris itu patah-patah lah gitu kan. Ya. Nah itu kan akan kita alami semua pekerja tadi. Biasanya bekerja, tahu-tahu sekarang tidak bekerja lagi gitu kan. Pagi-pagi bangun kerja. Itu sindromnya akan ada gitu. Sindromnya ya pokoknya ada gangguan-gangguan lah gitu. Jadi bagaimana kita mensiasati itu, nah sehingga itu sindrom itu ya mudah-mudahan itu bisa kita atasi. Yang kedua yang lebih berat adalah post power syndrome tadi. Nah itu bagi orang-orang yang punya jabatan terutama. Biasanya pintu bukaan gitu kan, auto di cucian gitu kan. Weri juga mungkin gitu, silakan Pak, selamat datang Pak. Kini kalau lah itu enggak, jangan tuh diharap gitu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan itu tidak, termasuk fasilitas. Ada mobil, ada sopir, listrik rumah dibayarkan gitu kan, pembantu dibayar gitu. Kalau di kantor kita dihormati, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak gitu. Pagi ini mau minum apa gitu kan. Nah itu bakalan tidak ada lagi. Pantun buruang balam tabang melayang, tabang basamo buruang tampung. Asrul seorang tak ada cakap. Selamat malam kawan-kawan sayang. Mudah-mudahan kita sehat saja. Amin. Baik, terima kasih Bang Deviza dan Bayu atas waktunya. Jadi jujur sebenarnya saya agak kurang setuju dengan judul tema malam ini, judul topiknya ya, katanya hidup bahagia di masa pensiun, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau Bang Devizal atau Yonita Slan bahagia setelah pensiun, ya wajar-wajar saja karena mereka masih produktif, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kalau saya lebih tepatnya hidup bahagia di masa tua barangkali ya, karena kenyataannya beliau-beliau ini kan masih produktif. Yonita Slan juga dengan bisnis mobilnya ya. Kemudian sekarang tambah sudah jadi artis Facebook tuh Yonita Slan. Masya Allah. Nah jadi begini Bang Dev, saya punya kakak saya itu dulu di BRI. Kemudian ikut program pensiun dini. Sempat mengalami post power syndrome berat karena waktu itu bidang yang dia tekuni yang dicoba untuk pertama kali itu, kebetulan orang tua saya kan pedagang rempah-rempah ya, pengumpul kulit manis, cengkeh gitu. Jadi diajak sama papa kan berbisnis itu, sehingga post power syndrome itu dari yang tadinya berdasi di bank ya, sekarang nih mau buka kios pagi-pagi. Jadi setiap pagi mau buka kios itu pakai dasi. Bukan. Intip-intip dulu kawan lewat, malu gitu ya. Nah, iya karena itu mungkin tidak bisa kita pungkiri ya, seperti Bang Devizal bilang tadi bahwa
biasanya kita mau selamat pagi Pak, mau makan apa Pak, itulah kira-kira kan. Nah jadi yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya untuk mempersiapkan, mungkin Bang Devizal seandainya dalam posisi tidak produktif lagi setelah pensiun, kira-kira triknya bagaimana itu? Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabara. Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabara. Nan elo budi bahaso nan kuat raso pareso nan elo budi bahaso nan kuat raso pareso. Ini mau kena. Tapi cuma terbatas, ini cuma adanya. Ada. Ini mau makan apa ini? Mau makan apa itu? Jual udah deh. Jual Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabara. Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabara. Mau kena. Elo budi Terima kasih. bahaso raso pareso nan elo budi bahaso nan kuat. Oke, langsung diambil sama mereka ke bawah pada sudah 5. Langsung dibacakan sama Pak Dekan saja. Pak Ferry, silakan. Uki Sahrudin. Tunggu dulu ya. Daisy C. Hanya kau dia pada kantor deh. Asal jangan normal Islam Pak. Sahar Manik. Nanti kita ganti. Yang hadir. Nofrizal. Ya ada. Oh, Brintal depan. Nanti kita ganti. Yang hadir. Empat Jeri Nasution. Normal Islam apa? Edi Burhani. Asrul, bukan. Iya mana Asrulnya? Ridar Meli. Ya, langsung silakan oleh Pak Dekan. Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabara. Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabara. Nan elo budi bahaso nan kuat raso pa.